dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Jangan sampai misalnya kalaupun ada anak yang salah, yang keliru, anak kandung, anak didik, salah kita tidak perbaiki, malah kita lindungi. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya anakku sayang Fatimah binta Muhammad melakukan pencurian, maka aku akan sendiri akan memotong tangannya, dan itu mustahil. Na'udzubillahi min dzalik, karena anak seseorang yang sangat mulia dunia akhirat, imamul mursalin khataman nabiyyin. Kalau kita ada yang salah, ada yang keliru, kita perbaiki. Anak kandung kita salah, kita hukum. Saat dia mendapatkan kebaikan, berprestasi, maka apa yang harus kita lakukan? Berikanlah penghargaan, apresiasi, agar anak kita semakin semangat dalam menuntut ilmu. Terima kasih, pemirsa, Anda masih bersama kami dan Menusaku yang mengangkat tema yang tentu saja harus kita perhatikan secara serius, kekerasan dalam dunia pendidikan. Kita tahu bahwa ketika orang tua menitipkan anak-anaknya di dunia pendidikan dengan harapan tentu saja jauh dari kekerasan. Tapi mengapa kekerasan masih terjadi dalam dunia pendidikan? Silakan, Ustaz Said Kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan gurunda mulia Habibana Habib Nabil Al-Mustawwa mata'anallah fi tuli hayati, dan juga pemirsa TV One di mana saja berada, serta para jamaah Bapak Ibu Masjid Al-Ghufran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan betapa sejuknya gurunda kita menyampaikan kepada kita. Kemudian ada saatnya juga kita harus tegas dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam dakwah saja kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lemah lembut. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita berlaku lemah lembut. Kemudian juga perintah Allah Subhanahu wa taala kepada dua nabi sekaligus, Nabi Musa dan Nabi Harun. Di dalam surat Thaha ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan dosa. Bayangkan Fir'aun didakwahkan oleh dua nabi sekaligus dengan dakwah yang lemah lembut. Itu orang yang melakukan kemaksiatan dan dosa, bejatnya manusia. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Disembelih itu anak-anak. Bayangkan.
dan mengaku orang yang paling tinggi, bahkan faqala ana rabbukumul a'la, Tuhan yang paling tinggi. Kejamnya manusia, diperintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah dengan lemah lembut. Apatah kita orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menitipkan anaknya di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah, maka perlakuan kita haruslah yang terbaik, apalagi anak kita. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah untuk keluarga kalian, dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluargaku. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mendidik anak kita, anak didik kita dengan penuh kasih sayang. Terbaik, lemah lembut. Saatnya dia salah diingatkan. Kemudian saat dia salah diberikan hukuman, menegakkan syariat agar dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Jangan sampai misalnya kalaupun ada anak yang salah, yang keliru, anak kandung, anak didik, salah kita tidak perbaiki, malah kita lindungi. Naudzubillah min dzalik. Inilah yang diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya anakku sayang Fatimah binta Muhammad melakukan pencurian, maka aku akan sendiri akan memotong tangannya, dan itu mustahil. Naudzubillahi min dzalik, karena anak seseorang yang sangat mulia dunia akhirat, imamul mursalin khataman nabiyyin. Kalau kita ada yang salah, ada yang keliru, kita perbaiki. Anak kandung kita salah, kita hukum. Saat dia mendapatkan kebaikan, berprestasi, maka apa yang harus kita lakukan? Berikanlah penghargaan, apresiasi, agar anak kita semakin semangat dalam menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini Allah titipkan hanya satu. Sisanya ada 99 di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah begitu luas. Meskipun dosa kita seluas bumi, meskipun dosa kita setinggi langit, wala ubali, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, berfirman, aku gak peduli dengan dosa-dosanya selama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua sayang kepada anak itu wajar. Tapi ada lagi yang lebih hebat. Anak sangat memuliakan orang tuanya. Siapakah dia? Yaitu sebagaimana di dalam surat As-Saffat ayat 102 Allah mengingatkan, falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abat if'al ma tu'mar satajurni insyaallah minas sabirin. Pelajaran terbaik adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, diabadikan dalam Al-Quran. Ibrahim 69 kali disebutkan dalam Al-Quran, tersebar dalam 24 surat, dan disebutkan surat Ibrahim surat ke-14. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, dalam surat Al-Mumtahanah disebutkan ayat yang keempatnya. Dijadikan teladan untuk kita semua. Bagaimana didikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam sangatlah mulia, hebat. Ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam. Anak kalau sudah diperhatikan orang tuanya, ayah bunda, kalau kita sayang, kalau berikan perhatian penuh, kalau kita ajarkan benar, hak yang hak, batil yang batil, apa yang dia lakukan? Jangankan hartanya, jangankan jasanya, jangankan sekedar mendoakan orang tuanya. Apa yang dilakukan Nabi Ismail alaihissalam kepada orang tuanya? Ya abat if'al ma tu'mar satajuni insyaallah minas sabirin. Segera lakukan apa yang diperintahkan Allah. Diperintahkan Allah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam dalam mimpinya. Segera lakukan wahai ayahku sayang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan engkau mendapatiku termasuk orang yang sabar. Jangankan harta, tenaga, doa, nyawanya diberikan untuk orang tuanya. Itulah anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak sebagai qurrata a'yun,
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang tua saya, ibunda Hajah Maimunah 5 Mei yang lalu, 4 Syawal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai hamba Allah yang biasa meneteskan air mata sebagaimana Nabi ditinggalkan keluarganya. Dan Nabi tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dinasihati oleh anak saya yang masih 4 tahun. Dia sampaikan, wahai Abi, sabarlah, jangan takut, jangan sedih, kan ada aku. Masya Allah, qurrata a'yun. Inilah yang menyebabkan kita semakin taat kepada Allah, semakin bersemangat berdoa kepada Allah agar keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang tua teladan, suami yang teladan. Kalau kita mau bedahlah surat Ibrahim ayat 35 sampai ayat 40. Bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam membangun keluarganya. Hebatnya Ismail, hebatnya Hajar, lantaran di balik itu ada sosok yang sangat mulia, sangat hebat, Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama adalah bangun keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Allah. Nabi Muhammad SAW menanamkan sahabat Nabi 13 tahun di Mekah masalah akidah, keimanan kepada Allah. Tanamkan kepada anak-anak kita agar takwa, tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, cari lingkungan yang baik. Cari lingkungan yang baik, yang dekat masjid, jauhi tempat maksiat dan dosa. Kalau kita taruh di tempat maksiat dan dosa, peluang melakukan maksiat ada enggak? Kalau kita berada di masjid, peluang melakukan amal soleh ada enggak? Duduk di masjid, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa kepada Allah agar turunan kita senantiasa melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Said Kutub, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, 2 mukadimah telah kita dengarkan bersama, dan insya Allah kita akan lengkapi tema kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yulida dari Majelis Taklim Khairun Nisa. Sebenarnya pertanyaan saya yang tadi Bapak tanyakan itu. Jadi saya mendadak ini Pak, mohon dimaklumi. Yaitu tadi tentang pendidikan. Ini bagaimana cara menanggulangi anak-anak yang suka menonton tayangan kekerasan yang ada di ponselnya. Akhirnya mereka itu tertanam berantam atau berkelahi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana upaya para ulama dan pendidiklah yang nyata gitu, yang bisa merubah walaupun pelan-pelan gitu, anak-anak sekarang ini sangat sulit sekali Pak, karena pengaruh global itu. Itu saja mungkin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Said Kutub. Baik Bunda, izin Habibana. Jadi dalam mendidik anak, yang paling bertanggung jawab adalah orang tuanya. Dalam keluarga yang paling tanggung jawab dunia akhirat suami, kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi ayah, kita tanggung jawab ini mendidik istri dan anak-anak kita dunia akhirat. Jadi kalau anak kita di rumah, tanggung jawabnya orang tua secara penuh. Ya. Tadi saya sampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik itu ada 6. Yang pertama, kita senantiasa tunduk patuh taat kepada Allah, tanamkan keimanan kepada anak. Yang kedua, cari lingkungan yang baik. Dekat dengan masjid berarti sekolahnya sekolah yang baik. Jangan mimpi di siang bolong anak kita pengen hafal Quran tapi sekolahnya nggak pernah diajarin Quran. Nggak nyambung nanti. Jaka sembung bawa handphone tulalit ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yaitu tanamkan anak kita untuk melaksanakan sholat. Rabbij'alli muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sholat usia 7 tahun suruh sholat.
Kemudian sampai ke 10 tahun itu ada tahapnya 3 tahun. Lama apa cepat? Lama, pelan-pelan. Anak-anak jangan disamakan seperti kita. Sholatnya harus tegak, harus khusyuk. Beda, namanya juga anak-anak. Masih anak-anak diperlakukan dewasa, nanti tua dia jadi anak-anak. Dia udah bosen dulu seriusnya pada saat anak-anak. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Penanaman akhlak, Bunda. Akhlak. Sebagaimana tadi di dalam surat Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim farzuqhum minats tsamarat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita nih melalui keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam penanaman akhlak, orang lain senang kepada dia. Karena akhlaknya mulia, diajarkan oleh siapa? Orang tuanya yang pertama kali. Anak ini ngomong kasar sekali, dari mana sih? Oh, nggak usah jauh-jauh, orang tuanya. Kalau kita kan giliran apa? Ini anak pintar banget, siapa sih bapak ibunya? Betul nggak ayah bunda? Ini anak mohon maaf ini bodoh, siapa sih ini gurunya nih? Giliran anaknya bermasalah gurunya dipanggil. Padahal jasanya gedean gurunya, bener nggak? Kita berapa lama sih di rumah? 2-3 jam juga udah capek, ya kan? Ini jasa guru-guru kita, guru-guru anak-anak kita. Kemudian selain akhlak, penanaman apa lagi? Yaitu baru kita berdoa kepada Allah agar dia mendapatkan rezeki kesuksesan dunia dan akhirat. Kemudian doa agar anak kita menjadi anak yang soleh, taat kepada kedua orang tuanya. Itulah konsep Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik keluarganya. Jadi kita pengen soleh, anak kita orang tuanya soleh. Cari pendidikan yang bagus, lingkungan yang baik. Kemudian kita harus ada aturan ayah bunda. Maunya anak deh, jangan, kita tanggung jawab. Handphone belum pada saatnya gadget, kita yang tahan, kita yang kendalikan. Ini nggak tanggung jawab. Jangan dirusak anak kita dengan gadget, bener nggak? Kita ngajarin capek, dia dapat informasi sekarang dari mana? Dari mana aja, nggak tanggung jawab itu. Yang memberikan informasi dan sebagainya. Yang salah adalah orang tuanya. Saat dia sudah anak-anak, saat dia anak-anak kita harus berjuang terus-terusan untuk mendidik anak-anak kita, insya Allah menjadi anak yang qurrata a'yun. Secara singkat tadi, bagaimana peran daripada ulama untuk mengatasi masalah ini? Baik, jadi dari ulama sebagaimana gurunda kita Habibana menjelaskan, kita harus menjadi teladan. Yang memberikan pencerahan yang terbaik. Cara Nabi, cara Quran sunnah, lemah lembut bagaimana? Gak mesti keras. Gak mesti galak, masuk pesantren itu ibarat contohnya ini bengkel. Orang yang bermasak keluar jadi bagus, emang bengkel. Pesantren bukan bengkel, betul gak? Harapan kita agar anak kita menjadi anak yang soleh. Cari tempat sekolah pesantren yang baik, yang bagus, yang memuliakan anak kita, yang dengan akhlak mulia. Jadi ayah bunda ulama yang soleh, yang garis lurus bahasa sekarang. Itu jangankan bicara akhirat, bicara dunia saja. Qaulan ma'rufa, qaulan layyina, qaulan baligha, qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan karima. Kata-katanya itu berbobot sehingga menyebabkan kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sosok orang tua, guru yang saleh selalu ingat, tanam di dalam dadanya. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam saat digoda oleh wanita, diingat Allah, kemudian sosok orang tuanya yang saleh. Baik, terima kasih Ustadz, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami dan Minusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, sekarang itu kemajuan teknologi begitu pesatnya, begitupun dalam dunia pendidikan kan kita pakai teknologi ya Pak ya, dan saat ini banyak juga kekerasan dari di literasi. Nah, bagaimana Islam untuk solusi ini gitu. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi kekerasan yang ditimbulkan dari teknologi itu sendiri. Nah, ini sebagai orang tua kita juga harus hati-hati terhadap anak-anak kita. Silakan Ustadz Said. Ya, baik. Jadi Bunda, mohon izin Habibana. Jadi teknologi ini Islam harus mengambil. Bahkan kata Imam Ali bahwasanya ada sesuatu yang kurang baik. Contohnya itu lidah anjing. Ya, lidah anjing itu kan najis. Ya, kalau ada kebaikan silahkan diambil. Maksudnya kita belajar kepada orang yang bukan Islam,
khususnya misalnya teknologi boleh enggak? Silahkan diambil, tapi bukan masalah syariat, ya bukan syariat, teknologi dan sebagainya, kemajuan, kedisiplinan dan seterusnya. Nah kemudian biasanya ada dampak daripada internet, teknologi dan sebagainya, ada positif, ada negatif. Dan kita ini yang mengendalikan kita sendiri. Orang tuanya, anaknya dan sebagainya, ada lembaga sensornya. Dampak inilah yang kita harus waspadai, ya. Mana yang baik, mana yang buruk, kita tidak ambil semuanya. Selama itu kebaikan, tidak bertentangan Quran dan Sunnah, ambil apapun itu. Untuk kemajuan kita, itu bagus. Ya, kita belajar kepada siapapun boleh. Pada ulama jelas tentang syariat. Kepada orang di luar Islam boleh belajar teknologi, ilmu apa saja yang bisa kita semakin bermanfaat, berguna, tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, silahkan. Tapi kalau ada yang bermasalah, kemudian menyalahi aturan, kemudian menyebabkan kita semakin hari bisa berubah nih ya, gara-gara efek ini bahaya, maka kita harus tinggalkan itu. Nah ini bahaya. Misalnya contohnya saja, ada seorang yang masih anak-anak, dia mencintai Quran, dia hafal Quran usia 5-6 tahun. Bahkan dia paham isinya, bahkan juga ayatnya, letaknya dan sebagainya. Kenapa? Didikan orang tua dan gurunya. Ada juga anak yang mencintai musik karena didikan anak mungkin juga gurunya. Ada orang yang mencintai game, ada enggak? Ada, ternyata sama-sama lama. Kalau yang tadi mencintai Quran, sehari berapa lama dia berinteraksi dengan Quran? Itu 8 jam lamanya sehari. Ternyata yang jago game ini luar biasa, berapa lama diinteraksi latihan? Sama-sama 8 jam. Tergantung kita mau yang mana. Membentuk anak kita menjadi penghafal Quran, senang sunnah Nabi, kita membentuk lingkungan itu. Kita yang mengatur, kita yang membimbing orang tuanya, gurunya dan sebagainya. Tapi kalau anak sebagaimana orang tuanya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dia kondisinya fitrah, mengikuti orang tuanya. Mau beriman atau enggak, diikut aja. Maka tanamkan anak kita menjadi anak yang baik. Baik, terima kasih Ustadz. Pada intinya jangan salahkan teknologinya, tapi siapa yang menggunakan teknologi itu. Kita masih tersisa beberapa pertanyaan lagi, dan tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bagi li jalalika wajhika azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika an-nar. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahli al-Qur'an hafadhah alladhina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma ij'al awladana awladan salihin hafidhina al-Qur'an wa sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatum fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.